Halo guys, jumpa lagi dengan gue di Mistikus Dunia. Oke, kali ini mungkin ada yang beda dari penampilan gue pakai headband, apa ya namanya? Ini dari temen gue yang katanya gue suruh pakai ini kalau bikin konten. Thank you. Oke, kali ini gue bakal membahas tentang yang sedang viral sekarang ini, yaitu tentang bocah yang dibunuh, yang berumur 7 tahun, yang bernama Aisyah, dibunuh akibat katanya bandel dan diruqyah. Oke, langsung saja ke pokok permasalahan. Kejadian ini berawal dari diketahuinya seorang mayat bocah berumur 7 tahun yang bernama Aisyah di rumahnya sendiri, di mana dia ditemukan di dalam kamarnya yang sudah membusuk dan bahkan sudah menjadi tulang yang cuma tinggal kulit, yang diakibatkan oleh katanya ruqyah. I don't know, ruqyah yang dimaksud itu ruqyah bagaimana, anak kecil di ruqyah, yang katanya itu dia adalah kerasukan genderuwo. Jadi ceritanya begini, dia itu adalah Aisyah berumur 7 tahun, dari ayahnya yang bernama Bapak Marsidi dan ibunya Suwarti. Bapaknya itu berumur 42 tahun dan ibunya berumur 39 tahun. Mereka ini ada di Tumanggung. Kejadian ini diketahui pada saat Lebaran kemarin. Jadi awal mulanya kata tetangganya segala macam bahwa si Aisyah itu sangat bandel, dan entah bandelnya bagaimana. Kalau menurut gua, kalau yang namanya anak kecil bandel itu amat sangat wajar. Berhubung gue juga suka menghadapi anak-anak kecil, bandelnya itu dalam segi apa dulu. Tapi kalau menurut gue, kalau anak kecil itu berumur 7 tahun bandel itu hal yang wajar, walaupun misalnya dia perempuan atau laki-laki, wajar, sangat wajar lah kalau misalnya seperti itu ya. Jadi Pak Marsidi ini dan ibunya itu, Ibu Suwarti itu, dia bercerita kepada tetangganya itu yang bernama Haryono, kalau tidak salah, Bapak Haryono dan Ibu Yono itu istrinya. Jadi dia cerita kepada Haryono tersebut, yang di wilayah mereka itu, dia itu dianggap sakti dalam segi mereka, dia itu seperti istilahnya orang pintar itu dukun mungkin ya. Jadi pas Pak Marsidi ini dan ibunya itu, Ibu Suwarti itu, bercerita kepada tetangganya yang bernama Pak Haryono dan Ibu Yono itu. Jadi mereka itu bilang kepada Pak Haryono bahwa si Aisyah itu sangat bandel. Nah, karena Pak Haryono itu dianggapnya orang pintar di dusunnya, di kampungnya, jadi mereka percaya katanya Aisyah itu dirasuki oleh genderuwo. Itu genderuwo kalau misalnya, ya mungkin kalau misalnya di kampung kamu seperti itu masih percaya dengan hal seperti itu. Kalau misalnya yang kayak gue misalnya percaya nggak percaya, tapi itu kan lebih ke mitos, ada tidaknya ya wallahu alam. Tapi secara logika saja anak kecil bandel katanya dirasuki genderuwo segala macam dan diobati oleh Pak Haryono tersebut. Dan cara mengobatinya ini yang paling parah menurut gue. Jadi Aisyah itu diminta untuk diruqyah oleh Haryono tersebut, si oknum dukun itu. Jadi dia itu diruqyah dengan cara apa? Dibawa ke kamar mandi sama orang tuanya juga ikut, dan dia ditenggelamkan di kolam pemandiannya itu. Apa ya, bak mandi. Di bak mandi itu dia ditenggelamkan. Bayangkan anak kecil 7 tahun diruqyah, ditenggelamkan di air sampai tidak bisa bernapas dan tersedak, akhirnya pingsan. Kayaknya itu udah bukan pingsan kalau menurut gua, karena terlalu lama dia itu udah kehilangan napas segala macam, udah meninggal karena paru-parunya pasti dipenuhi sama air. Nah, dia sudah tidak bergerak, tidak bernapas. Orang tuanya itu juga mulai bertanya, ini kenapa? Nah, si Haryono ini, si dukun itu, dukun yang katanya pintar, itu bilang ini tidak apa-apa, dia akan hidup lagi. Dan Haryono itu apa? Dia menyuruhnya ditaruh di kamarnya Aisyah ini. Jadi dia ditaruh di kamarnya, dan begonya lagi itu, orang bodoh aja pasti tahu deh, kalau misalnya dia ditaruh di dalam kamar selama 4 bulan. Lu bayangin, 4 bulan ditaruh di kamar, anak kecil 7 tahun
yang habis ditenggelamkan itu tidak dilihat, tidak apa. Orang tuanya percaya bahwa anaknya itu akan hidup lagi karena si Haryono tersebut bilangnya katanya anaknya itu akan hidup kembali. Tapi logika saja, orang bodoh pun kayaknya tahu, kecuali orang gila. Nah, bagaimana kejadian ini bisa terungkap? Jadi pada saat Lebaran, Bapak Haryono dan bukan Bapak Haryono, siapa? Bapak Marsidi ini orang tuanya itu berkunjung kepada rumah kakeknya. Kakeknya itu Pak Sutarno. Pak Sutarno, jadi berkunjung ke rumah Pak Sutarno. Nah, namanya kakek ke cucu itu, cucu kesayangannya, apalagi itu perempuan. Dia menanyakan keberadaannya Aisyah. Jadi si kakek itu bertanya, Aisyah mana, kok nggak dibawa? Nah, orang tuanya itu bercerita kalau Aisyah itu katanya sedang sakit. Jadi sedang dalam masa pengobatan atau sedang di ruqyah di mana, jadi tidak boleh dijenguk atau apa. Nah, percaya saja Bapak Sutarno itu. Tapi ada salah satu keluarganya itu, bibinya atau siapa, ya udah, mereka mengajak semuanya itu, keluarganya itu ke rumah Aisyah. Jadi sekaligus menjenguk, padahal dilarang itu sama orang tuanya Aisyah, nggak boleh dijenguk selama pengobatannya berlangsung. Nah, akhirnya mereka memaksa ke sana berangkat, curiga, jadi tidak boleh ditemui. Aisyah itu katanya ngomongnya ada di kamar sedang tidur. Kakeknya tidak percaya, seluruh keluarganya tidak tahu kalau misalnya Aisyah itu sudah meninggal. Nah, mereka tidak percaya dong. Mereka akhirnya masuk ke dalam kamar, dan apa yang mereka lihat? Mereka lihat di situ cuma sudah ada mayat anak kecil Aisyah tersebut yang sudah tinggal tulang dan kulit. Lu bayangin, 4 bulan ditaruh di situ. Jadi pas di ruqyahnya itu berarti sekitar Januari 2021. Nah, kakeknya itu tidak terima dan curiga, minta penjelasan, tapi orang tuanya itu tetap kekeh bahwa anaknya itu akan hidup kembali. Karena Haryono dan istrinya itu bilang kepada orang tuanya Aisyah itu kalau Aisyah itu akan hidup kembali. Nah, orang tuanya itu kakeknya itu tidak percaya. Akhirnya mereka semuanya mendesak sang ayah dan ibunya itu untuk bercerita apa asal mulanya sampai Aisyah bisa seperti itu. Akhirnya diceritakan dan terungkaplah ternyata kejadian seperti itu. Alasannya adalah di ruqyah. Lu bayangin, lu di ruqyah, ditenggelamin di kolam atau di bak mandi, anak kecil 7 tahun sampai tidak bisa bernapas, sudah pingsan, ditaruh di kamar, didiamkan selama 4 bulan. Dan orang tuanya itu, begonya itu, dia sudah cuma tinggal tulang dan kulit. Kalaupun misalnya hidup kembali itu udah kayak mumi dong. Gimana bisa hidup lagi? Di situ organ-organnya juga kan sudah membusuk, sudah hancur. Dan itu cuma tinggal tulang sama kulit. Bagaimana dia akan hidup lagi? Gitu kan logika orang yang berakal. Nah, akhirnya Pak Sutarno itu atau kakeknya itu tidak terima. Akhirnya mereka melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan akhirnya dukun, orang tua, dan tetangganya itu berserta istrinya, semuanya akhirnya ditangkap oleh polisi. Nah, Aisyah ini di ruqyah katanya dirasuki genderuwo ya terserah itu mah. Kalau misalnya lu percaya silakan, kalau misalnya enggak ya terserah lah. Tapi yang namanya anak berusia 7 tahun atau gimana di ruqyah dengan ditenggelamkan itu udah tidak masuk akal. Dan pelajaran buat orang tua, kayaknya hanya orang tua yang bodoh yang misalnya menyerahkan atau mengobati anaknya kepada dukun yang dianggapnya orang pintar di kampungnya dengan cara di ruqyah, ditenggelamkan di depan mata kepalanya sendiri, bahkan ditaruh di kamarnya selama 4 bulan dan cuma tersisa tinggal tulang sama kulit. Itu sudah tidak masuk akal. Oke, dari kejadian ini kita semuanya bisa belajar atau bisa ambil positifnya, bahwa kita jangan terlalu percaya sama orang atau hal-hal seperti itu. Kalau misalnya ada anak atau sakit, atau misalnya anak kecil yang bandel, itu bukan karena dia dirasuki oleh arwah atau apa, atau genderuwo dan sebagainya. Ya mungkin kalau misalnya lebih baik kalau misalnya orang yang berpendidikan bisa bawanya ke psikolog atau apa. Dan menurut gue pribadi itu anak kecil itu wajar bandel. Bahkan kakeknya ini yang bernama Sutarno itu juga bilang wajar kalau misalnya masih kecil itu bandel. Kalau sudah gede itu bisa jadi pendiam atau bisa jadi introvert segala macam, itu sangat wajar. Jadi mohon untuk kepada orang tuanya bisa mengawasi anak-anaknya juga supaya tidak kejadian seperti ini. Jangan terlalu percaya sama orang yang dianggap pintar, apalagi di dunia yang sekarang sudah modern ini. Bisa kita googling segala macam pengetahuan tentang apa-apa. Jangan sampai nyawa bocah berumur 7 tahun terbuang sia-sia gara-gara dia cuma bandel dan alasannya dirasuki genderuwo. Oke?
Sampai sini aja untuk konten hari ini. See you in the next video. Bye. Oke, jangan lupa subscribe